Jutaan misteri masih menyelimuti kisah pilu meninggalnya Dante, putra sematawayang Angger Dimas dan Tamara Tiasmara yang berpulang usai mengalami peristiwa nahas di sebuah kolam renang. Angger Dimas dan Tamara Tiasmara yang kini tak lagi menyandang status suami istri pun telah mengambil langkah masing-masing guna mencari keadilan dan menjawab semua misteri di balik meninggalnya sang putra tercinta. Terlebih lagi, pada proses pemandian, pihak keluarga telah menemukan beberapa luka lebam di tubuh Dante. Kini, kasus meninggalnya Dante telah berada di tangan pihak berwajib. Dalam hal ini, Kepolisian Polda Metro Jaya yang tengah menyelidiki misteri tersebut. Hal ini dimulai dengan melakukan tindak otopsi kepada Dante. Padahal sebelumnya, pihak orang tua Dante sempat enggan mengizinkan pihak kepolisian untuk melakukan otopsi dan telah merelakan kepergian Dante. Namun, keputusan itu berubah 180 derajat usai Angger Dimas dan Tamara memutuskan untuk mencabut surat larangan otopsi dari polisi. Lantas, bagaimana komentar keluarga Angger Dimas terkait adanya luka lebam pada tubuh Dante? Dan apa pula yang membuat mereka merubah keputusan dan memberi izin kepada polisi untuk melakukan otopsi? Awal waktu hari Minggu itu kan ada prosesi pemakaman ponakan kami, Dante. Memang ada yang datang ke rumah dukanya di rumah ibunya ya, di daerah Gudang Peluru. Memang ada mungkin polisi kali ya, 2 orang datang, itu yang mengarahkan Mas Angger untuk membuat pernyataan mau kapan dia tanya. Tapi karena mungkin saya juga dari jauh gitu, tapi yang saya dengar itu ini mau divisum atau tidak gitu ya. Cuma di situ diarahkan buat surat pernyataan kalau tidak usah divisum dan sudah melepas dengan ikhlas. Nah, tapi akhirnya karena satu dan yang lain hal harus dilakukan proses ini. Awalnya tuh sebenarnya nggak mau ya, karena gimana ya, anak kecil gitu ya Mas ya. Ya akhirnya kita mau dilakukan proses ekshumasi dan otopsi ya demi melihat yang sebenarnya terjadi juga. Kalau menurut saya pribadi ya dari polisi melakukan investigasi sih saya kira sih ada ya kejanggalan gitu ya. Cuma saya nggak mau berasumsi juga, nggak mau berandai-andai karena takutnya suudzon. Kan kalau kita suudzon, nah kalau itu nggak benar nanti akan balik ke kita sendiri gitu ya. Makanya kita nggak mau ada itu, makanya ya biar pihak yang bisa membuktikan itu yang membuktikan. Wallahu alam ya, saya kalau luka lebam itu saya kurang tahu ada luka lebam. Cuma memang ada yang bilang ada luka lebam, tapi kan waktu itu saya ikut memandikan ya. Memang saya nggak tahu di tangannya kayak ada berwarna lebam biru ya. Terus sama di bagian sini saya lihat sih gitu pada waktu memandikan. Cuma mungkin kan saya pikirnya ya memang ini ya tenggelam gitu atau gimana, atau mungkin terpleset mungkin kan di situ kan saya belum pernah ke sana ya. Maksudnya saya lihat di YouTube itu tempatnya tuh rosotan gitu ya, takutnya dia kepleset lagi main apa gitu. Kita nggak tahu, makanya minta tolong banget sama polisi dan alhamdulillah sudah dibantu diproses. Yang saya perhatikan pada saat saya melihat memandikannya juga ada di sekitar tangan sama di sini sih, sebelah kiri sih. Iya di sini sih saya lihat. Aku gigitin semuanya. Waktu Dante udah di IGD aku gigitin semua, sebadan aku cubitin semua biar ada respon. Itu niat aku pukulin semuanya. Pokoknya mau bangunin Dante niatnya. Saya baru tahu juga informasi ini dari teman-teman media ya. Mungkin saat itu kan pihak keluarga bapak ini juga nggak tahu kejadian sebenarnya tuh seperti apa gitu. Makanya di sini kita ingin makanya kadang ada tagarnya justice for Dante ya, ingin mencari keadilan untuk ponakan kami ya, Dante. Ingin tahu gitu. Katanya luka lebamnya juga dari pihak yang ingin membangunkan. Coba saya juga nggak tahu gitu ya, baru dengar juga. Cuma ya
akan lebih baik gitu ya kalau memang ditunjukkan yang sebenar-benarnya. Hanya sekedar ngejar konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Mau tahu cerita lebih dalam tentang selebriti dan public figure? Saksikan bersama saya Visa Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Misteri di balik kepergian Dante perlahan mulai terjawab. Pasalnya, pada hari Selasa 6 Februari 2024 kemarin, pihak kepolisian telah menjalankan prosedur otopsi terhadap tubuh Dante. Kedua orang tua Dante pun tidak melewatkan proses ekshumasi dan otopsi putra sematawayang mereka yang digelar di Taman Pemakaman Umum Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan itu, pihak kepolisian Polda Metro Jaya juga turut didampingi oleh beberapa ahli forensik dari Rumah Sakit Polri. Pada kesempatan siang hari ini kita hadir di TPU Kebun Jeruk Purut dalam rangka melaksanakan kegiatan ekshumasi terhadap korban yang meninggal dunia di kolam renang di Jakarta Timur. Rekan-rekan sekalian, kegiatan ekshumasi ini adalah satu rangkaian proses daripada penyelidikan maupun penyidikan yang akan dilaksanakan, tentunya dengan maksud untuk mengetahui penyebab daripada kematian daripada korban. Dalam pelaksanaan kegiatan hari ini, kita dari tim Polda Metro Jaya, dari Kasubdit Jatantras beserta tim penyidik mendampingi tim dari forensik Rumah Sakit Polri yang dipimpin oleh Dr. Farah. Tadi sudah melaksanakan kegiatan rangkaian mulai penggiat kubur sampai dengan dilaksanakan pemeriksaan, di mana dalam pemeriksaan ini pun kita juga hadir orang tua daripada korban, yaitu ayah kandung korban maupun ibu kandung korban, termasuk tim penasihat hukum dari ibu kandungnya. Untuk hasil otopsinya kami nanti akan mencoba berkoordinasi dengan ketua tim yang melakukan pemeriksaan. Kami berharap dalam waktu cepat bisa mendapatkan hasil, karena ini pun hasil pemeriksaan kegiatan ekshumasi hari ini itu harus dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh Puslapor Polri. Saksi-saksi sejauh ini kita sudah melaksanakan 10 orang saksi. Untuk hari ini sudah datang di ruangan Jatantras Polda Metro Jaya sebanyak 10 saksi dari pihak kolam renang, yaitu pengelola maupun penjaga, sampai dengan mungkin sistem manajemen daripada kolam renang itu sendiri. Tentunya untuk pengembangan pemeriksaan saksi akan kita kembangkan, termasuk nanti kita melaksanakan koordinasi dengan Puslapor untuk pemeriksaan bukti digital forensik. Untuk CCTV sementara masih kita lakukan pemeriksaan ataupun analisis secara digital forensik oleh Puslapor. Untuk hasilnya nanti akan kami sampaikan lebih lanjut karena ini masih dalam proses pemeriksaan. Tadi prosesnya lancar, terus semuanya kita percayain sama tim dokter dan polisi. Saya belum melihat, karena pada saat saya ke
Polsek Duren Sawit itu, saya ke Polsek Duren Sawit, pihak Polsek bilang kami belum menerima rekaman CCTV gitu ya. Nah baru beberapa hari kemudian saya mencoba hubungin pihak kolam renang, katanya memang DVR-nya ya, yang alatnya itu sudah diberikan ke polisi. Tuh, jadi mungkin dari setelah itu kan masuk ke Polda, nah alatnya katanya sudah diamankan di Polda untuk dijadikan alat bukti. Jadi sampai sekarang dari kemarin ingin melihat pun juga memang belum bisa dikasih lihat sama polisi. Berharap semoga hukumannya itu bisa sesuai sama apa yang dilakukan. Pokoknya seadil-adilnya kebenarannya terungkap. Itu aja.